Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan bagi orang hidup maupun orang mati. Kita semua harus menghadap pengadilan Allah. Sebab dalam kitab suci tertulis, Tuhan berfirman, sungguh semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan memuliakan Allah. Jadi setiap orang di antara kita harus memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Gembalaku, takkan kekurangan aku. Dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Alleluia, alleluia, alleluia. Haleluya, haleluya, haleluya. Lihatlah pengantin sudah datang, pergilah menyongsong dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Kerajaan Allah itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan keluar menyongsong pengantin. 5 orang dari antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh mengambil pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita, membawa juga minyak dalam buli-buli. Karena pengantin terlambat datang, mengantuklah mereka semua dan tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, pergilah menyongsong dia." Maka bangunlah semua gadis itu, lalu menyiapkan pelitanya. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami sedikit minyakmu sebab pelita kami mulai padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sedang mereka membeli, tibalah pengantin,
dan yang sudah siap masuk bersama-sama dengan dia ke dalam perjamuan. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah gadis-gadis yang lain itu dan berseru, "Tuan, Tuan, bukakan kami pintu." Tetapi dia menjawab, "Sungguh aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah selalu, sebab kamu tidak tahu akan hari dan akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang dikasih Tuhan, sebelum merenungkan sabda Tuhan, mari kita sejenak memberi waktu untuk menghadirkan kembali dalam ingatan kita sosok dari Tommy Martin bersama di tengah-tengah keluarga. Silakan Sri untuk menutupannya. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Terima kasih Tuhan, Happy Valentine semuanya. Dan saudara kita, Tommy Martin, telah berada dalam kasih Allah yang penuh, merayakan Valentine di sana bersama Bapa di surga, bersama Yesus, para kudusnya, dan kita percaya dia
ini menjadi pendoa penuh bagi Sri dan anak-anak. Sri, saya lupa nama anak-anak siapa aja. Tony dan Samuel. Tommy dan Samuel. Tony atau M? Antoni. Santo Antonius. Antonius dan Samuel ya. Baik. Pokoknya Antonius ya, Antoni kakaknya ya, yang nomor 1. Tony. Iya, Antoni. Baik. Antoni kalau nggak salah yang pimpin doa waktu sedang berjaga di samping jenazah Papa. Mimpin doa Angelus ya, benar ya? Benar. Ya, luar biasa. Jadi tahun yang lalu lebih mudah lagi dari sekarang. Udah bisa mimpin doa Angelus, dia sudah hafal semua doa itu. Terima kasih ya, Antoni ya, kamu pintar. Dan pasti udah makin banyak yang sudah sekarang bisa didoakan. Rosario juga udah pasti bisa mimpin ya kan? Mamanya, papanya rajin ngajarin doa. Dulu ya. Nah, setahun yang lalu, tadi pernah menyampaikan pertanyaan yang tidak gampang dijawab oleh dia, oleh Sri, tapi juga coba untuk dijelaskan pertanyaan dari Antoni tentang kepergian papanya. Dan pada hemat saya, semua itu ada dalam lagu yang pembuka tadi, yang kita nyanyikan di awal. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Semuanya itu, semua yang terjadi dalam kehidupan kita sekalian pasti ada dalam rancangan Allah. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita sekalian tidak mudah kita pahami, tidak mudah kita mengerti. Berpulangnya Papa ya, Tony, berpulangnya Bapak Tommy Martin, Bapak Tommy Martin menuju surga, tidak gampang kita mengerti, tidak mudah juga dijelaskan kepada semua siapapun, terlebih kepada Tony dan adik ya, dan juga kepada kita yang dewasa juga tidak mudah untuk dipahami mengapa Tuhan panggil yang masih muda. Saya kadang membayangkannya, itu Tuhan sedang mendekor surga di sana. Kemudian ingin semuanya indah, dan diambillah bunga-bunga terindah yang ada di muka bumi ini. Dan kebetulan sekali, yang menurut Tuhan paling baik, paling indah adalah yang sedang kita cintai, yang kita tidak sangka-sangka akan diambil ke sana dan ditempatkan di surga. Untuk ada bersama-sama dengan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sabda Allah mengisi kekosongan itu, mengisi tanda tanya, misteri mati dan hidup dalam hidup kita sekalian, dan misteri untuk hidup yang akan datang. Dan kita beruntung karena kita memiliki iman. Banyak perkara tidak bisa kita mengerti, tapi kita bisa yakini melalui sabda Tuhan yang boleh kita renungkan. Sabda Allah dalam bacaan pertama tadi kita sudah dengar dari kitab Roma atau surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 14 ayat 7 dan seterusnya. Di situ Santo Paulus mengingatkan pada kita sekalian pada hakikat hidup kita sekalian, yaitu bahwa seluruh keberadaan kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, tidak seorang pun di antara kita yang hidup bagi dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati bagi dirinya sendiri. Tidak ada yang hidup bagi dirinya sendiri. Sepanjang kalau flashback dari semua foto tadi itu, saudara sekalian boleh membuat persentase. Kalau saya melihat sekilas, saya tadi belum diberi oleh Sri juga bocorannya, fotonya yang mana aja. Tapi barusan lihat hampir semua itu adalah aktivitas yang berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan gereja. Hampir semuanya. Dan memang Tommy, di benak saya juga, benak saudara sekalian juga mungkin sama, adalah orang yang tidak ingin relasinya terputus, tidak ingin melepaskan satu hari pun putus dengan Tuhan.
misa harian selalu ada pagi bersama dengan Sri. Dan saya tahu kondisi kalian, kondisi keluarga muda itu kondisi yang selalu sebetulnya tergesa-gesa untuk berangkat kerja. Tapi kalian sudah berkomitmen untuk mengisi hari sebelum menjalani sebuah aktivitas, kalian berdua bersama-sama berdoa di gereja. Dan setelah itu kadang berpapasan di depan Gua Maria dan masih kita berbincang. Dan ada banyak perbincangan meskipun tidak panjang, tapi dari hari ke hari kadang tertangkap runtutannya dari kisah-kisah sebelumnya. Yang paling teringat oleh saya adalah kisah perjalanan kalian berdua. Tommy dengan Sri bagaimana ke Eropa menjalankan sebuah perjalanan backpacker, jalan dengan tanpa seorang tour leader, mencari hotel sendiri, mencari tempat sendiri, dan semua tempat yang dikunjungi dicari berdua ya Sri ya. Pasti dengan browsing sana sini, dengan ya kenekatan kalian berdua. Kesan saya begitu, bisa jadi salah, tapi yang jelas saya tahu bahwa kalian berdua gigih. Dan saya merasa bahwa kekuatan kalian ada pada Tuhan sendiri. Kalian mengandalkan semuanya itu pada bimbingan Tuhan, pada tuntunan Tuhan yang menuntun kalian. Kalian sangat percaya dan kalian juga sangat berdeposisi pada Bunda Maria. Kalian mencari sana ke Lourdes dan mungkin juga ke Fatima ya, saya tidak tahu ingat, tapi yang jelas yang dicari adalah agar semakin bisa dekat dengan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang kalian jalani. Untuk hal itu saja, saya waktu itu sudah sangat mengapresiasi dalam hati. Ini orang hebat, kalian ini berdua ini hebat. Bisa melakukan sebuah komitmen bersama, memutuskan bersama, dan melaksanakannya, meskipun pasti banyak kesulitannya. Dan saya tahu bahwa semangat kalian berdua itu tidak pernah terputus dari deposisi kalian, dari semangat hidup kalian, dan akhirnya juga terpancar pada saat menjelang pulang ya, Tommy, di usia yang masih muda, masih ingin memberikan seluruh waktunya untuk pelayanan. Meskipun kita tahu bahwa Tuhan menghendaki dia melayani di surga. Jadi diakon di sana, di prodiakon di atas. Dan itu tentu saja sangat mengejutkan kita semua, karena kita paroki lagi butuh prodiakon muda, juga kita kayak seperti gayung bersambut pada saat butuh. Tommy menyediakan diri untuk pelayanan, dan dengan semangatnya, dengan semangat yang dimilikinya, antusiasmenya, saya melihatnya dan merasakannya sebagai sosok yang tidak kenal putus asa, pekerja keras, tidak neko-neko, kalau bicara juga tenang saja, kalem, dari jarak dekat, dari hati ke hati, dan meninggalkan kesan bahwa dia memang sosok pekerja keras, punya komitmen yang teguh. Karena itu bukan hal yang mudah untuk dimaknai oleh Sri dan anak-anak tentu saja atas kepergian Tommy menuju Bapa di surga. Sudah 1 tahun kita berjalan, kita berpisah dengan Tommy di dunia ini, tapi kita percaya bahwa iman kita meyakinkan kita sekalian bahwa kematian tidak pernah memisahkan kita dengan orang yang kita cintai. Cinta Tommy kepada keluarga tidak terputus oleh kematian. Cinta Tommy pada kita sekalian tidak terputus oleh kematian. Kenapa? Karena Yesus yang bangkit untuk menyatukan kita sekalian dan tidak memutuskan relasi kita dengan yang sudah berpulang. Dia berpulang melangkah keabadian, menuju keabadian untuk ada bersama-sama dengan Allah dalam keabadian sama Yesus, dan kita percaya dia menjadi pemerhati nomor 1 di surga untuk keluarga yang ditinggalkan di bumi ini. Karena itu pada hari ini kita diingatkan dan diteguhkan oleh sabda Allah, saudara-saudara, tidak seorang pun di antara kita hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak seorang pun mati bagi dirinya sendiri. Jadi, kata Santo Paulus, baik dalam hidup maupun dalam mati, kita ini
milik Tuhan. Kita semua adalah milik Tuhan. Tommy itu milik Tuhan. Kita semua yang hidup di dunia ini milik Tuhan. Dan karena itu, Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Bagi orang hidup, juga bagi orang yang mati. Dia adalah Tuhan yang sama. Untuk Tommy, untuk kita sekalian, Tuhan yang mengerti perjuangan hidup kita sekalian. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Kita tidak mudah memahami ini, tapi dia pasti peduli. Dia pasti mengerti perjuangan hidup kita sekalian. Juga pasti Allah tidak akan tutup mata atas perjuangan hidup Sri dan anak-anak. Karena itu, pada malam hari ini sabda Allah kembali meneguhkan kita sekalian. Sebagai orang-orang bijaksana, yang dalam bacaan Injil pada malam hari ini, diibaratkan sebagai gadis yang bijaksana, kita diajak untuk menjalani kehidupan ini dengan kebijaksanaan Allah. Orang bijaksana tahu bahwa hidup ini, di dunia ini tidaklah selama-lamanya. Ada hidup yang selama-lamanya nanti sesudah perziarahan di bumi ini berakhir, dan pada saat itulah kita melangkah pada perziarahan kekal, berada bersama-sama dengan Allah, untuk tinggal bersama-sama dengan Allah. Karena itu, kalau bacaan pada malam hari ini berkisah tentang gadis yang bijaksana dan tidak bijaksana yang semuanya itu berbekalkan minyak, bukan karena kita sedang kesulitan minyak goreng, tapi mengingatkan pada kita sekalian, begitulah hidup kita sekalian. Bahwa dalam perjalanan hidup segala-galanya bisa mengalami yang namanya kehabisan. Minyak dalam buli-buli juga tanda bahwa dalam hidup ini ada yang bisa habis, termasuk usia kita bisa habis. Dalam arti tertentu di muka bumi ini sebagai hidup yang fana. Pasti akan ada akhirnya. Semua yang ada angkanya, saya sering katakan, semua yang ada angkanya itu berarti fana. Fana, kefanaan kita ditandai dengan angka. Betapapun banyak angka itu mengatakan bahwa itu fana dan akan habis. Karena itu pada hari ini, pada malam hari ini kita diingatkan, lihatlah 5 gadis yang bijaksana itu adalah orang-orang bijak seperti Tommy yang adalah orang-orang bijak. Kita percaya bahwa apa yang direncanakan dalam hidup kita sekalian ada dalam rancangan Tuhan. Dan 5 gadis yang bijaksana itu tahu bahwa dia akan melangkah bersama mempelai untuk masuk dalam perjamuan abadi. Karena itu, orang yang bijaksana, dia akan menyiapkan bekal untuk melangkah ke sana. Orang yang tidak bijaksana, dipikirnya hidup adalah ya hidup di dunia ini saja. Dan tidak lagi melangkah ke sana, tidak akan melangkah lagi menuju hidup abadi. Yang bijaksana tahu bahwa semua yang ada di dunia ini adalah sarana yang Tuhan berikan untuk dijadikan bekal melangkah ke sana. Banyak hal yang Tuhan titipkan pada kita sekalian dalam bentuk talenta, dalam bentuk kesediaan untuk melayani, komitmen untuk melayani, dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang boleh kita lakukan di dalam hidup ini dan sepanjang hidup ini, dalam bentuk pengorbanan, segala hal yang diberikan terbaik untuk keluarga dan juga untuk semua orang yang dijumpai dan dilayani, itu adalah bekal yang kita bawa kelak. Dan saya percaya Tommy sudah membawa bekal itu menuju Bapa di surga. Meskipun secara manusiawi, kadang-kadang kita melihat baru aja mau melayani sebagai prodiakon, baru aja dilantik. Saya nggak tahu apakah waktu itu sudah sempat sudah dilantik. Tadi ada pelantikannya gambarnya ya. Iya, sudah ya. Dan begitulah. Sudah ya, sih ya. Belum. Baru mau ya? Belum. Baru mau? Iya. Sudah dilantik, Sri. Sudah. Oh, udah ya? Sudah. Tadi saya lihat fotonya Oh, tapi iya, sudah berarti tadi ya. Nih, dan kawan-kawan yang lain. Begitulah hidup kita sekalian, ya kita punya seorang prodiakon di atas, pendoa buat kita sekalian. Dan ternyata pada saatnya, ada saatnya bahwa pintu itu akan ditutup. Tadi kita dengar ketika mereka membeli, pengantin datang yang siap masuk,
masuk bersama pengantin itu dan pintu ditutup. Oh, ternyata yang namanya kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk melakukan kebaikan, kesempatan untuk mempersiapkan minyak dalam buli-buli, itu kesempatannya bisa habis, pintu itu ditutup. Tidak ada kesempatan lagi. Saat itulah kita tahu bahwa saudara-saudari kita yang telah berpulang, itu mereka sudah ada di sana, dan kita sekalian percaya dengan doa-doa kita sedang juga mengirimkan minyak itu dalam buli-buli, supaya kita boleh doa-doa kita supaya berkenan kepada Allah dan memberikan kasih karunia Allah, melimpahkan kasih karunia Allah kepada mereka yang telah berpulang. Karena itu, mari kita mohon pada Tuhan agar kita sekalian selalu menjadi orang yang berjaga-jaga, selalu siap sedia, berjaga-jagalah selalu, sebab kamu tidak tahu akan hari dan akan saatnya. Saya pernah bercerita, tapi saya mau cerita lagi. Mungkin udah lupa saudara sekalian. Jadi, pada suatu hari itu, ada guru saya yang jadi pastor paroki di Cibubur meninggal. Dan Romo itu meninggal sebagai pastor paroki, dan di wilayah, di lingkungan itu sempat bilang begini, ini kalau saya nggak dibantu-bantu juga, atau pastor rekannya belum datang juga, saya bisa mati berdiri nih. Ternyata benar. Artinya terlalu kelelahan, dan agenda dia sangat padat. Di agenda di depan kantornya, saya pernah waktu itu perhatikan, sebelumnya adalah ada sebuah cerita, satu Romo yang bantu dia juga, tapi di stasi, itu bercerita begini, Romo itu di kopernya ada 2 foto, dan foto itu, 2 foto, pas foto yang ada di koper kosongnya itu, adalah foto dia dan foto saya berdua. Lalu dia bilang gini, itu maksudnya apa ya? Saya bilang, oh maksudnya mau ngajak kamu kali, bukan saya bilang. Kalau ngajak ya kamu aja yang berangkat, saya belum. Pasti bukan itu, tapi rupa-rupanya dari satu kelas yang jadi murid dia itu 3 yang jadi imam, satunya Projo Bandung, Pikjan Bandung, dan kami berdua dari satu kelas muridnya dia. Dan rupanya bangga. Yang dari Bandung mungkin belum didapatkan fotonya, tapi yang jelas rupanya bangga bahwa oh ada muridnya yang sekarang jadi imam, dan simpan dalam kopernya. Nah, lepas dari itu, kemudian pada saat saya duduk di depan kantornya, itu dekat kamarnya, dan jenazahnya ada di dalam gereja. Saya perhatikan agenda dia. Agenda dia itu penuh di atas, dari tanggal ke tanggal, penuh. Dan saya tahu bahwa agenda yang penuh itu tidak bisa dilaksanakan karena dia sakit, harus masuk rumah sakit. Dan sudah confirm semua rupanya. Tapi ada dua hari kosong. Agenda berikutnya juga pasti tidak bisa dilaksanakan. Itulah yang kita tidak pernah ketahui. Kita boleh merancang, tapi Tuhan punya rancangan sendiri. Tapi yang lebih mengherankan adalah agenda kosong itu. Agenda yang kosong itu adalah hari di saat saya sedang melihat agenda itu. Artinya, 2 hari kosong itu adalah 2 hari pada saat saya sedang menatap agenda itu. Dan itu pasti tidak pernah diketahui, disadari oleh yang bersangkutan, juga oleh banyak orang, bahwa ternyata Tuhan punya rencana dengan 2 hari kosong itu, meskipun hari-hari sebelumnya nggak bisa dilaksanakan, hari-hari sudahnya apalagi. Tapi yang jelas 2 hari kosong itu, 2 agenda yang kosong itu adalah agendanya Tuhan. Demikianlah saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin mengatakan pada kita sekalian sekali lagi, berjaga-jagalah selalu karena kita tidak tahu akan hari dan akan saatnya. Artinya, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi ternyata Tuhan menghendaki agar kita selalu siap siaga, bahwa hidup ini, dalam hidup kita di dunia ini, kita tidak pernah tahu dan semua menjadi rahasia Tuhan. Puji Tuhan karena menjadi rahasia Tuhan, menjadi misteri bagi kita sekalian, supaya kita menjalani kehidupan ini dengan satu keyakinan saja, yaitu bahwa kita didampingi Tuhan, disertai Tuhan senantiasa sampai akhir zaman, dan bahwa kita tidak dibayang-bayangi oleh hari-hari yang bisa menghentikan rencana kita, agenda kita, rencana kita, rancangan kita, dan kita tidak pernah tahu bahwa agenda itu adalah agenda Tuhan sendiri.
Yang kita mohonkan pada Tuhan adalah agar kita siap siaga, karena pada suatu saat pintu itu ternyata ditutup. Pintu kesempatan itu pada suatu saat bisa ditutup oleh yang punya hidup. Karena itu marilah kita mohon pada Tuhan agar saudara kita, Tommy Martin, yang melakukan banyak kebaikan dan meninggalkan jejak-jejak baik di dalam hidup kita teruskan semangat hidupnya, kita lanjutkan semangat hidupnya. Orang yang baik, kita seringkali berkata berseloroh, orang yang baik, orang yang terlalu baik, seringkali ulang lebih dulu. Tuhan panggil lebih dahulu. Dan kita merasa bahwa mestinya, kalau menurut kita jangan dulu Tuhan, karena kami masih membutuhkannya, tapi ternyata Tuhan jauh lebih membutuhkannya, jauh lebih mencintai dia daripada kita sekalian. Karena itu di hari Valentine ini kita serahkan Tommy Martin dalam kasih Tuhan sepenuhnya. Di hari Valentine ini kita mohonkan kasih Tuhan berlimpah ruah, Tuhan limpahkan juga kepada Sri dan anak-anak semuanya. Tuhan pasti lindungi kalian, Tuhan pasti berkati kalian selalu, Tuhan pasti akan bimbing kalian seperti yang pasti juga diharapkan dan didoakan oleh Tommy kepada Tuhan. Mari kita mohon pada Tuhan agar keluarga yang ditinggalkan tetap semangat dan tetap menempatkan hidup dalam rancangan Tuhan, percaya, yakin bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang paling baik, rancangannya adalah rancangan yang terindah untuk setiap anak-anaknya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Mari kita bersama mempersiapkan hati kita untuk doa-doa permohonan kita. Allah Bapa kami di surga, Engkau maha baik, Engkau penuh kasih, Engkau sediakan hidup kekal bagi semua anak-anak-Mu untuk tinggal bersama-sama dengan Engkau dalam sukacita, keabadian, surgawi. Bersama para pilihan-Mu di surga dalam perjamuan-Mu yang karena itu ya Bapa, pada malam hari ini keluarga-Mu berkumpul, keluarga hamba-Mu berkumpul untuk bersama mengimani Engkau dan menyampaikan doa dan harapan mereka kepada-Mu. Bagi para pemimpin gereja kita yang sudah meninggal dunia, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja kami yang telah Kau panggil, Kau ikut sertakan dalam kerajaan Allah bersama semua orang kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keselamatan jiwa Bapak Tommy Martin, Bapak, sumber kebahagiaan kekal, kami percaya Engkau yang memberi, Engkau juga yang memanggil. Perkenankanlah anak-Mu Tommy Martin yang telah Kau panggil 1 tahun yang lalu, beristirahat dalam damai kasih-Mu. Semoga melalui pembaptisan yang telah Tommy terima dan berkat iman akan Yesus sepanjang hidupnya, Engkau anugerahi Tommy hidup yang kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anggota keluarga yang ditinggalkan Bapak Tommy, Bapak sumber pengharapan, dampingilah seluruh anggota keluarga Tommy Martin yang masih berziarah di dunia ini. Semoga mereka dapat mencontoh teladan doa dan hidup yang baik dari Tommy selama hidupnya, sehingga keluarga ini dapat menanam dan menaburkan iman, pengharapan, dan kasih, baik dalam keluarga maupun kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua umat beriman yang telah meninggal dunia, Bapa, sumber pengampunan dan keselamatan, berilah istirahat kekal dan pengampunan dosa kepada sanak saudara, sahabat, dan semua umat beriman yang telah meninggal dunia. Semoga mereka semua menikmati damai abadi bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, Bapa sumber kehidupan, pandanglah kami yang hadir di sini. Kuatkanlah kami dalam menghadapi suka duka perjalanan hidup kami, agar selalu mewujudkan kehendak Bapa.
Semoga sabda Allah senantiasa menjadi pegangan dan terang hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu. Dengan penuh iman dan pengharapan kami percayakan dalam tangan Putra Yesus Tuhan dan penyelamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Siapkan persembahan kita. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, terimalah doa dan persembahan kami yang kami unjukkan pada peringatan 1 tahun berpulangnya saudara kami, Bapak Tommy Martin. Semoga ia kau terima dalam persekutuan para kudus-Mu di surga, berkat perubahan Kristus yang kami rayakan ini. Sebab Kristuslah Tuhan dan penyelamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau, Tuhan, hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur,
Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wahai bapakmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur bahwa kami yang kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang sebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Tommy Martin, yang Engkau panggil menghadap hadirat-Mu 1 tahun yang lalu dari dunia ini, dari tengah-tengah keluarga hamba-Mu ini. Perkenankanlah dia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasul dan semua orang kudus-Mu yang dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus kami memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasihan-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu.
Engkau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Tuhan Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Silakan mendoakan atau menyanyikan lagu komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mohon doa Bunda Maria yang kepadanya Tommy juga Sri sangat berdevosi. Kita mohon doa dari Bunda Maria agar saudara kita Tommy Martin bersukacita bersama Yesus yang kita imani, yang diimani dan dicintainya juga. Dan semoga Bunda Maria mendengarkan juga doa-doa kita sekalian selalu dan menyampaikan pada Yesus Putra yang terkasih. Kita doakan 3 salam Maria. Salam Maria, Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami, kami, antarkanlah antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka menemukan kerahiman-Mu. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman, terlebih saudara kita Tommy Martin, beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, kami telah bersama mendoakan hamba-Mu, Bapak Tommy Martin, yang telah Kau panggil menghadap-Mu dari tengah-tengah kami 1 tahun yang lalu. Dia telah beristirahat bersama Kristus yang diimaninya. Semasa hidupnya di dunia ini, ia diterangi dan dikuatkan dengan sakramen Ekaristi ini. Semoga dia sekarang menikmati terang kekal dalam persekutuan para kudus-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi kita di malam hari ini untuk mendoakan Tommy Martin yang telah berpulang di tengah-tengah kita. Dan kita berdoa bagi Ibu Sri dan juga Anthony dan Mikael Samuel. dan Samuel, adiknya Anthony. Lama nggak jumpa soalnya lupa aku ya namanya. Baik, selalu tegar dan teguh dalam iman Sri dan anak-anak ya. Seperti sedia kala anak-anak Anthony dan Samuel tekun dalam doa, masih kecil sudah bisa memimpin doa, bertekun dalam doa, bisa. Terima kasih sudah tadi yang nyanyi Mazmur kamu ya tadi Tony ya, benar ya? Ya. Terima kasih, pasti ya akan terus berkembang ya. Kamu anak pintar, kamu orang hebat, dan jagain mama ya dan adik juga terusnya, dan kita semua support untuk kalian semua. Dan terima kasih atas kebersamaan sekali lagi, dan mungkin mau menyampaikan sesuatu barangkali. Sampai terima kasih aja Romo, di hari Valentine, malam Cap Gome, masih meluangkan waktu untuk misa. Malam Cap Gome nih, waduh pantesan saya merasa ada wangi-wangi nih, wangi-wangi apa namanya? Lontong. Iya. Terima kasih buat Bapak Ibu, teman-teman dari Sista Yana juga. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Monik, Stefani, terima kasih banyak. Ko Budi, Sulis, semuanya. Yok, makasih. Ada Pak Deki juga ya? Iya, Pak Deki. Kakak. Tante Koni, Bu Yeni, semuanya. Pak Winen. Ya, Pak Deki juga kakak. Ya, betul. Ya, Bu Jenny. Pak Edi, Bu Tanti, makasih semuanya. Suster Teresia. Dr. Teresita. Ya, Bu, sama-sama kita doakan ya. Ya, berkati semuanya. Ya, terima kasih. Ya, sehat selalu ya semuanya ya, jaga kesehatan. Ya, Romo. Ya, Romo, Terima kasih, makasih Romo. Romo. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Mohon berkat Tuhan menutup Ekaristi kita dan memberkati kita istirahat kita di malam hari ini. Malam Romo. Dan sertamu juga. Dan sertamu juga. Jelas dari sekalian dan semua orang yang kita doakan,
senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pergilah mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Selesai. Syukur kepada Allah. Salam Maria penuh rahmat, Ratu surga dan dunia, terpuji di antara wanita, dan terpuji buah tubuhmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu selalu. Terpuji di antara wanita, menjadi Bunda Yesus Tuhan. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Bunda pengantara rahmat. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Bunda penuh cinta. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Foto dulu. Yang hadir. Screenshot oleh siapa? Bapak Ibu, mari kita foto bersama dulu. Boleh dibuka kameranya? Kameranya. Kan ada 2 slide ya. Ditunggu. Boleh. Ini belum dibuka kameranya. Mama Jocelyn juga belum dibuka. Boleh minta tolong? Ibu Suryani. Ibu Suryani. Kita capture halaman 1 dulu ya. 1, 2, 3. Satu lagi. Bentar. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat Bye bye. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Romo. Mundur ya. Ya, makasih semuanya. Sri. Anak-anak ya. Sehat-sehat selalu ya semua. Amin. Selamat malam, makasih. Semua sehat-sehat. Semua diundang bersepeda bareng. Ya. Pamit ya. Ya. Ya, Yuk, pamit.